Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi di Putra Wijaya. Dan kali ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan saya yang bernama Mbak Adelia Zedatu. Bagaimana Mbak Adel kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oh, bagus. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya dukungan orang tua terhadap anak. Di mana akhir-akhir ini kita sering mendengar mengenai kasus anak yang merasa tidak dihargai oleh orang tuanya dan tidak diberikan dukungan secara penuh oleh orang tuanya, hingga terkadang membuat anak tersebut itu merasa tidak percaya diri dan sangat mengganggu terhadap kesehatan mentalnya. Lalu mengenai hal tersebut, bagaimana pendapat Mbak Adel tentang orang tua yang memberikan tuntutan ataupun tekanan yang sangat membebani anak tersebut lah? Ya, baik, di sini saya akan menjawab dengan perspektif kita sebagai seorang anak ya. Karena saya sendiri juga belum punya anak, belum berkeluarga, kita sama-sama menjadi seorang anak di sini. Oke, pendapat saya terhadap orang tua yang kurang mendukung terhadap keinginan anak. Yang pertama, kita sebagai seorang anak, kita lahir di dunia pertama juga karena orang tua. Support system pertama kita ketika ada masalah apapun itu juga kembalinya ke orang tua. Apalagi seorang ibu, kita dikandung 9 bulan, kita dididik di Madrasatul Ula adalah Umi. Jadi ketika kita melihat atau seperti yang dikatakan tadi, kasus seorang anak yang kurang mendapat dukungan dari orang tua, itu memang sangatlah merasa sesuatu yang sangat penting ya. Karena dukungan orang tua itu sangatlah berpengaruh kepada perkembangan masa anak untuk kedepannya. Jikalau kita merasa seorang anak tidak memiliki dukungan, misalnya kita memiliki suatu keinginan yang tidak bisa didukung oleh kedua orang tua kita. Kita bisa, misalnya ya, kita ingin kuliah di jurusan jurnalistik, namun orang tua tidak mendukung. Orang tua inginnya kita kuliah kedokteran. Hal tersebut mungkin seorang anak akan berpikir, kenapa orang tua tidak percaya kepada apa yang kita ungkapkan, apa yang kita inginkan. Dari sini mungkin juga dapat dikatakan bahwa seorang anak jika tidak memiliki dukungan dari orang tua, akibatnya sangat fatal. Misalnya kita merasa tidak percaya diri, kita akan lemah, tidak bisa mencapai keinginan yang kita inginkan, dan akan merasa insecure, gitu ya. Itu hal yang paling penting, gitu. Terus juga ada ketika anak tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, banyak sekali zaman sekarang itu anak mencari kebahagiaan kepada teman-temannya yang ada di luar. Hal tersebut membuat anak-anak mungkin lebih senang keluar rumah daripada di dalam rumah, karena tidak ada orang yang dapat kita gunakan untuk saling bercerita. Padahal sebuah komunikasi yang dianggap kita sederhana itu adalah sangatlah penting. Contohnya kita pulang dari rumah ya Mas ya, terus ditanya sama orang tua, bagaimana kabarnya sekolahnya hari ini, menyenangkan. Itu kita sebagai anak merasa, wah ternyata ada orang tua yang sedang memberikan kita sebuah pengamatan bahwa kita juga sedang dididik, sedang ada yang mengamati kita, perkembangan kita ke depannya sebagaimana. Seperti itu ya menurut saya. Nah, apa yang dikatakan oleh Mbak Adel tentunya sangat benar dan sangat akurat. Dan saya sendiri sudah melihat bagaimana kasus-kasus anak yang kurang mendapat dukungan dari orang tuanya. Padahal dukungan dari orang tua itu penting. Jika seorang anak kekurangan dukungan dari orang tua, dia tentunya akan kesulitan dalam membentuk karakter dirinya sendiri dan sangat mengganggu juga terhadap kesehatan mentalnya. Nah, lalu di pertanyaan kedua, menurut Mbak Adel sendiri, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua sehingga menekan atau memberikan tuntutan yang sangat berlebihan terhadap anaknya? Baik, kalau kita lihat dari faktor, kita bisa melihat dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri mungkin dari orang tua yang memiliki pola asuh mendidik anak itu secara otoriter. Seperti ini bisa dikatakan seperti suka memaksa, suka membatasi, suka menghukum. Kalau anak tidak bisa ranking 1, kalau anak tidak bisa sesuai yang diinginkan orang tua, maka kamu harus mendapatkan hukuman seperti ini. Ya. Terus yang kedua, faktor internalnya mungkin dari orang tua sendiri dulunya pernah memiliki keinginan. Misalnya orang tua dulu ingin jadi seorang polisi, namun tidak bisa tercapai mungkin karena dulunya masalah ekonomi ataupun zaman yang berbeda ya dengan zaman yang sekarang, sehingga ketika memiliki anak dia dituntut untuk menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua.
padahal bakat dan minat anak itu bukan di situ, seperti itu. Selanjutnya faktor eksternal yang dialami itu lingkungan dari masalah di sekitarnya. Bisa jadi seorang ibu atau orang tua kita merasa tersaingi dengan anak tetangga ya, yang sering kita dengar, juga anak-anak teman-temannya, sehingga kita sebagai anak pun dibanding-bandingkan. Ini loh anak teman saya bisa menjadi juara olimpiade, masa kamu tidak bisa, seperti itu. Dan ketika anak mendengarkan perkataan seperti itu adalah faktor pertama yang buat anak menjadi mental down, seperti itu ya. Nah ya benar sekali, apa yang disampaikan oleh Mbak Adel sangat benar lah menurut saya. Iya. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai anak menyikapi sikap orang tua yang seperti itu, tapi dengan konsep tidak bersifat seperti anak durhaka, karena kita tidak mengikuti perintah orang tua. Baik, kalau kita mengatakan seorang durhaka kepada orang tua, tentunya kita pernah mendengar kisah-kisah ya. Banyak sekali anak zaman sekarang ini merasa paling pintar ketika sudah mendapatkan apa yang semua yang dia inginkan, dia merasa pintar dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Kita sebagai seorang anak tentunya juga tidak boleh ya seperti itu. Kita boleh memiliki mimpi, cita-cita itu adalah keinginan semua orang. Tapi kita ketika memiliki mimpi, namun orang tua tidak memiliki dukungan terhadap kita, yang pertama adalah kita harus menerima bahwa orang tua kita memang seperti itu gitu ya. Kita menerima, oh orang tua kita memang modelnya seperti ini, kita terima saja. Yang kedua, kita buktikan, kita tunjukkan bahwa pilihan kita di bidang ini adalah benar-benar yang kita inginkan. Dengan cara apa? Kita tunjukkan hasil-hasilnya, bahwa kita bisa dalam bidang ini, misalnya dalam bidang jurnalistik. Ini loh Bu, saya menciptakan sebuah karya, sehingga orang tua bangga, oh ternyata benar nak, pilihan kamu memang sangatlah bagus untuk dalam bidang ini, seperti itu. Nah, dari cara-cara yang sudah disampaikan oleh Mbak Adel, sepertinya sangat bermotivasi untuk kita semua ya teman-teman. Ya, amin. Nah, pada podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Barangkali dari Mbak Adel ingin menyampaikan suatu kata-kata untuk closing statement ini. Okay. Closing statement, oke. Penyesalan tidak bisa merubah masa lalu. Begitu juga dengan kekhawatiran tidak bisa merubah masa depan. Namun kita memiliki kesempatan, yaitu menghormati kedua orang tua kita. Maka sayangilah mereka. Tunjukkan pada mereka bahwa kita memiliki potensi yang besar untuk menunjukkan bahwa kita bisa membahagiakan mereka. Karena orang tua adalah sebaik-baiknya jalan kita untuk masuk surga. Wah, kata-katanya sangat bermutiara sekali ya Mbak Adel. Yalah. Nah, podcast kali ini akan kita tutup ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bermotivasi untuk kita semua. Baik, podcast kali ini saya tutup. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kak 11 lah.